warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas bangun datar segitiga. Apa sih yang akan kita bahas di bangun datar segitiga ini? Yang kita akan bahas yaitu jenis, sifat, keliling, serta luas dari sebuah segitiga. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini jika bermanfaat bagi kalian ya. Yuk kita masuk ke materinya. Yang pertama ialah jenis segitiga. Segitiga itu ada berbagai macam jenisnya. Bisa dilihat berdasarkan sisi serta sudut-sudutnya. Oke, yuk. Yang pertama yang berdasarkan sisinya. Ada 3 jenis segitiga yang bisa kita lihat berdasarkan sisinya. Yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga segitiga sembarang. Ciri-ciri segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya itu membentuk sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Lalu yang segitiga sama kaki itu ciri-cirinya memiliki dua sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Lalu untuk yang segitiga sembarang, ciri-cirinya itu panjang ketiga sisinya itu berbeda, sehingga membentuk sudut yang juga berbeda. Yang selanjutnya dilihat berdasarkan sudutnya. Ada 3 macam jenis segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Di mana segitiga siku-siku ini salah satu sudutnya pasti membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang kedua segitiga lancip. Kenapa namanya segitiga lancip? Karena ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat atau lebih kecil dari 90 derajat. Lalu yang ketiga segitiga tumpul. Kenapa dia dinamakan segitiga tumpul? Karena salah satu sudutnya itu membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Yang kedua kita akan bahas yaitu sifat-sifat dari sebuah segitiga. Sifat umum yang dimiliki oleh sebuah segitiga ialah dia memiliki 3 ruas garis, di mana ruas garisnya itu garis AB, garis BC, dan garis AC. Lalu sifat selanjutnya itu memiliki 3 buah sudut, sudut A, sudut B, dan sudut C. Itu sifat-sifat umum yang pasti dimiliki oleh semua segitiga. Oke, kita akan membahas segitiga siku-siku. Apa sih sifat-sifatnya? Yang pertama, sebuah segitiga siku-siku ini memiliki 3 ruas garis, sama seperti sifat umumnya, yaitu garis AB, garis BC, dan garis AC. Dan dia memiliki garis tegak lurus. Garis tegak lurusnya itu yaitu garis AB dan garis BC. Di mana garis tegak lurus ini akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Karena segitiga siku-siku memiliki satu buah sudut siku-siku, berarti kedua sudut lainnya itu akan membentuk sudut lancip. Karena jumlah sudut A, sudut B, dan sudut C itu sama dengan 180 derajat. Berarti ketika salah satunya 90 derajat, berarti total dari sisa buah sudutnya, sisa dari dua buah sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat. Berarti dia pasti sudutnya itu lancip, karena total dari kedua sudut itu 90 derajat. Oke, lalu yang selanjutnya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki sifat-sifat sama seperti sifat umumnya. Dia membentuk 3 ruas garis atau memiliki 3 ruas garis, yaitu garis AB, garis BC, dan garis AC. Karena dia segitiga sama sisi, berarti dia ketiga ruasnya itu sama panjang. Garis AB itu sama dengan garis BC dan garis AC. Lalu karena ketiga sisinya itu sama panjang, berarti dia membentuk sebuah sudut yang sama besar. Dari mana sih sudut 60 derajatnya ini diperoleh? Yaitu 180 derajat dibagi total sudut-sudutnya, yaitu ada 3. 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Lalu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu memiliki sifat-sifat sama seperti sifat umumnya. Dia memiliki 3 ruas garis. 3 ruas garis, garis AB, garis AC, dan garis BC. Sama seperti namanya, yaitu sama kaki, berarti dia kakinya itu sama panjang, atau 2 ruas garisnya itu sama panjang, yaitu garis AC dan garis BC. Untuk segitiga sama kaki, seluruh 3 buah sudutnya itu atau seluruh sudutnya itu membentuk sudut lancip.
Inilah sifat-sifat dari sebuah segitiga. Selanjutnya akan kita bahas secara luas dan keliling dari sebuah segitiga. Rumus keliling sebuah segitiga itu sama seperti rumus keliling bangunan datar lainnya, yaitu dia merupakan penjumlahan dari seluruh sisi-sisinya. Maka untuk keliling segitiga ABC tinggal dijumlahkan sisi AB ditambah sisi BC ditambah dengan sisi AC. Maka akan diperoleh keliling segitiga ABC. Lalu untuk luas segitiga, coba perhatikan gambar berikut ini. Ambil dua buah segitiga yang sama besar sudutnya dan sama panjang sisinya. Lalu kita dempetkan kedua segitiga tersebut, maka akan membentuk sebuah persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang itu bisa diperoleh dari luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua. Rumus dari luas persegi panjang itu panjang kali lebar, atau AB dikali AC. Lalu AB dikali AC ini bisa sama dengan 2 kali luas segitiga pertama. Mengapa 2 kali luas segitiga pertama? Karena luas segitiga pertama itu sama besarnya sama dengan luas segitiga kedua. Kenapa bisa sama? Karena dia sama besar sudutnya dan sama panjang sisinya. Maka AB dikali AC sama dengan 2 kali luas 1. Diperoleh luas 1 itu sama dengan AB dikali AC per 2. Dimana AB ini bisa kita anggap sebagai alasnya, lalu AC-nya ini kita anggap sebagai tingginya. Jadi, untuk luas segitiga itu sendiri adalah alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah segitiga KLM memiliki panjang sisi KL sama dengan 6 cm, sisi LM sama dengan 8 cm, sisi KM sama dengan 10 cm, serta sudutnya KLM sama dengan 90 derajat. Tentukan bentuk segitiga serta luas dan kelilingnya. Oke, kita lihat dari sini. Sudut KLM sama dengan 90 derajat. Sudut yang membentuk 90 derajat adalah sudut siku-siku. Berarti ketika dia memiliki sebuah sudut siku-siku, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Di sini K, di sini L, sini M. Kenapa Ibu tulis sini KLM? Karena dia membentuk sudut KLM sama dengan 90 derajat. Berarti di sini tertulis KLM. Itu cara penulisannya ya. KLM dilihat dari nama yang di tengah-tengahnya. Sudut KLM berarti ini sudut L. Sudut L-nya 90 derajat. Ini berarti bentuknya sudah didapatkan, bentuk segitiga siku-siku. Sekarang kita masuk ke luasnya. Rumus luas tadi apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Katanya di sini KL-nya 6, LM-nya 8, KM-nya 10. Berarti alasnya 8, tingginya 6 dibagi 2. Ini bisa kita coret, 8 dibagi 2 berarti 4. 4 dikali 6 sama dengan 24 cm per segi. Lalu, rumus keliling itu penjumlahan dari seluruh sisi-sisinya. Berarti tinggal dijumlahkan aja. 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 6 tambah 8, 14. 14 tambah 10 sama dengan 24. Sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini. Salam matematika, mate ceria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.